kok Mas. Niki yang tumbak. Mbah tipe wali promo Krian. Oh, Krian. Kali Solo Tundo. Melek budaya melek. Hari ini kita mengadakan belusuan ke Desa Puri, ya, dari Kecamatan Puri. Nama saya Desa Cempoko. Kita akan menelisik beberapa petilasan masa lalu, mungkin zaman Kerajaan Majapahit atau zaman kerajaan yang lain, mungkin Airlangga juga ya. Kita akan menuju ke pundanya Mbah Karyo Jimat. Masyarakat menyebutnya Mbah Karyo Jimat. Ada apa dengan Punden Mbah Karyo Jimat? Coba kita telusuri terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya melek. Wah, ini kita naik di tanah yang teras ini ya. Itu banyak ini serpian dari gerabah. Juga beberapa batu bata tadi udah jadi satu struktur yang kita naiki di tangga tadi ya. Kita udah nyampe di Punden Mbah Karyo Jimat. Jadi ini tempatnya ada dua pohon besar, yaitu pohon fikes atau masyarakat menyebutnya adalah pohon beringin. Kita lihat di sebelah sini masih banyak ya, ini batu bata kuno. Ini batu bata yang ukurannya agak lumayan besar juga. Kita nyoba telusuri Punden Mbah Karyo Jimat ini. Ada yang menarik di kawasan Punden Mbah Karyo Jimat ini. Ini ada makam panjangnya hampir sekitar 4 meter ini. Dan mungkin kelihatan nisannya memang dari batu andesit ini. Panjangnya sekitar 4 meter. Kita coba lihat yang sebelah dalam lagi. Jadi di sana ada tulisan Tumenggung Karyo Jimat. Coba kita telusuri ada apa ya bukti sejarah masa lalu di Punden Mbah Karyo Jimat ini. Seperti biasanya ya, setiap situs yang ada di dekat Trowulan ini selalu banyak batu bata kuno seperti ini. Apakah mungkin di areal makam ya sebelah sana itu? Karena Punden ini berdampingan langsung dengan tempat pemakaman umum, dimana kita lihat di sebelah sana banyak juga itu batu bata kuno. Apakah memang dulunya di sini ada satu areal peribadatan atau tempat pemukiman yang digunakan pada era-era tertentu ya. Coba kita lihat masuk ke dalam. Ini di bawah pohon beringin ini kita banyak temui struktur batu batanya, banyak sekali di sini. Ini ada batu andesit. Dan ini ada bata ini biasanya untuk, kalau melihat ini biasanya digunakan untuk kancingnya pintu ya. Sedangkan ini yang aneh lagi. Coba kita lihat. Ini bahannya batu andesit, tapi ada gemerlap warna emasnya. Ini. Kalau melihat bentuknya ini kayaknya pipisan, tapi biasanya pipisan itu tanpa ada ukiran. Biasanya dia polos. Tapi ini ada ukiran dan dia terpendam
hampir 3/4 ini terpendam, 3/4 dari bagian benda ini terpendam ke dalam. Dia diapit oleh beberapa batu bata kuno, juga dibawa dari akar pohon beringin, gitu ya, struktur yang sebelah sana. Kenapa ya? Banyak sekali struktur bangunan lama ini yang selalu ditumbuhi pohon-pohon besar ya, otomatis oleh masyarakat selalu dikeramatkan dan jadi punden, dimana biasanya punden itu merupakan yang dipercaya oleh warga itu awal babat alas atau awal pembukaan lahan pada waktu itu, sehingga mereka pada hari-hari tertentu melakukan ritual-ritual khusus, terutama untuk bersih desa atau sedekah bumi selalu diadakan di punden-punden desa tertempat. Dan proses ini sampai hari ini masih berlangsung ya di wilayah Trowulan dan sekitarnya. Masyarakat mengenalnya dengan istilah ruwat desa atau ruah dusun. Jadi mereka dalam satu hari itu bisa berhenti, tidak bekerja, tidak berpergian. Mereka mengadakan tasakuran di kawasan punden-punden setempat itu. Jadi ini menjadi satu ciri khas ya untuk wilayah Trowulan, biasanya dilaksanakan menjelang bulan puasa. Bulannya adalah bulan ruah ya, istilahnya, makanya ada istilah ruah desa, ruah dusun dan sebagainya. Termasuk sedekah bumi, ini menjadi satu tradisi di wilayah Trowulan. Kita lihat sebelah sini, tapi minim sekali ya. Mungkin beberapa bukti masih banyak di dalam tanah karena tanah ini masih utuh ya dan belum digali. Sebelah utaranya ini berdampingan langsung biasa kawasan Trowulan dan sekitarnya selalu padat dengan areal perkebunan tebu. Ini. Dan di sini ada situs Sentono. Menurut warga tadi informasi bahwa di dekatnya desa Cempoko ini karena ada Sentono. Sentono yang berarti adalah istana. Apakah benar Punden Mbah Karyajimat ini adalah bekas peradaban masa lalu di zaman Airlangga, terutama kerajaan Kahuripan ya, yang banyak orang tahu tentang diceritakan di Jolotundo. Situs Petirtan Jolotundo merupakan peninggalan dari kerajaan Kahuripan. Kita akan telusuri terus Punden Mbah Jimat ini. Suri bukti-bukti lain ya yang ada di Punden Mbah Karyajimat ini. Karena sebagian dari wilayah Punden Mbah Karyajimat ini difungsikan sebagai tempat pemakaman umum. Apakah ada bukti-bukti lain ya, mungkin batu andesit atau batu bata merah yang terdapat di situs Mbah Karyajimat ini? Kita telusuri, lanjut terus mengungkap misteri yang ada di balik Punden Mbah Karyajimat ini. Nah ini ada batu andesit yang difungsikan sebagai makam. Jadi pecahan batu andesit ini bisa juga merupakan pecahan dari struktur candi yang materialnya dari batu andesit, sedangkan warga menyebutnya adalah batu gilang. Ini ada dua. Apakah mungkin di dalam tanah di kawasan pemakaman umum ini, karena tidak menutup kemungkinan di saat mereka menggali untuk kubur biasanya selalu menemukan beberapa bukti kebesaran masa lalu, itu bisa keramik, bisa gerabah, atau mungkin bisa patung arca ya, bisa juga yang material dari logam, bisa emas, bisa perunggu. Ini suatu hal yang biasa terjadi di kawasan Trowulan dan sekitarnya. Dan identik semua, hampir berapa persen ya, seluruh areal pemakaman warga ini selalu ditanami pohon jepun ya, di Bali dibilang jepun seperti ini, atau pohon kemuning. Ini selalu identik, di mana ada pemakam di situ selalu di dalam pohon jepun. Tapi ini ada lagi batu bata kuno, kayaknya banyak banget di sini sampai areal sebelah sana, dan memang belum pernah digali, belum pernah diteliti juga, belum pernah
ekskavasi juga, dan warga tidak akan menggali ini kalau tidak ada orang yang meninggal. Jadi mereka itu menggali di saat ada pemakaman untuk warga yang barusan meninggal. Oke, kita akan nyoba nanya ke narasumber ya. Jadi tempat ini, Pak, namanya tempat ini apa, Pak? Desa napa? Pundennya ini namanya Di Cempaka. Desa Cempaka. Sentono. Sentono. Nggih, Desa Cempaka. Oh, namanya pundennya Sentono. Nggih. Desa Cempaka. Nggih. Terus rumiyin napa Pak sing pada wonten dan cerita di masyarakat sini? Riyen nggih goib Mas. Niki kan tumbak. Oh, tumbak. Nggih, kang Biyen panjang nek kok. Jumaleg niku matek kan. Saniki mboten. Terus setiap hari Jumat Legi tumbak itu berdiri. Iya. Jadi panjangnya sekitar hampir 4 Ini tumbake mriki. meteran tuh Pak ya. Nggih, niki Mbah Surgi niki Surgi. Mbak Surgi. Sing Mbah Jimat sing ten. Oh, Mbak Jimat tinggal ten wit ringin niku. Nggih. Oh. Nggih. Niki ke jaman saderenge Majapahit. Oh, saderenge Majapahit. Jadi peradaban yang pernah ada di sini adalah peradaban sebelum Majapahit, yaitu eranya Erlangga, Pak ya. Nggih, eranya. Pokoke enten sambunge kali mriku Mbah Jayadipa Walikromo Kriyan. Oh, Kriyan. Kali Jalatunda, kali Sentono Dempel. Oh, nggih. Pertiritan Jalatunda itu. Nggih, Terus kali. Sentono mriki sampeyan Sumerep Dempel. Oh, Sentono Dempel. Nggih, niki enten kanthi. Jadi dimungkinkan juga tempat ini adalah bekas atau petilasan zamannya eranya Erlangga, yaitu Kerajaan Kahuripan, di mana memang wilayah kekuasaannya juga nyampe sini dulu sampai ke wilayah Sendang Made, ya kan, awal dari sebelum pindah ke. Iya, di Pucangan itu menurut sejarah putranya Erlangga. Oh, yang di Pucangan. Iya, di Pucangan itu. Ya sebelumnya ada Gua Made itu, Pak. Iya, itu putranya Erlangga. Dewi siapa? Dewi Suci kan. Geli Suci. Iya, itu kan putranya Erlangga. Pak, jenengan nek mriki biasanya penting dinten apa, Pak? Nggih, Farid Bandain. Hampir dinten. Kadang Pak nggih tiyang ingkang sowan mriki. Kathah nek jaman bupati-bupati niku tambah kuwat. Oh, ngoten. Dereng dadi sungkem to mriki. Terus anu Pak, bae wonten hari-hari khusus mungkin warga, mungkin malam Jumat Legi. Oh, nggih barian niku. Barian masih ada Bang ya? Enten mriki, tiap niku barian. Jadi Wadeso. Oh, Wadeso itu masih di sini. Iya, di beber ngono. Oh, jadi sego di kados galeng ngono. Jadi puncak acara dari bersih desa Iya. di sini dipusatkan di tempat ini. Pasti itu. Jadi wujud rasa terima kasih masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara mereka bertasakuran di sini. Rame-rame mereka itu memanjatkan doa, terus makan bersama. Jadi warga itu semua mengadakan, istilahnya kalau di Mojokerto terutama daerah Trawulan itu dibilang ruah desa atau bersih desa. Itu yang terjadi. Jadi atau sedekah bumi di tempat lain. Iya, Sedekah bumi itu bulan apa, Pak? Bulan Ruah. Bulan Ruah. Jadi 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Iya, Oh, bulan itu Ruah. ya. Jadi sudah tradisi juga ya di wilayah Tradisi Trawulan dan sini sekitarnya juga, itu di bulan Ruah ya. Jadi Tradisi sini. 1 bulan sebelum pas menjelang bulan Ramadan itu mengadakan ruah desa itu untuk bersih desa atau sedekah bumi. Hampir seluruh wilayah Kecamatan Trawulan semuanya hampir sama dan dilakukan di punden-punden di desa setempat. Yang keramat-keramat itu. Oh, itu. Istilahnya Yang tempat keramat, tempat peninggalan. situs-situs itu Pak, petilasan itu nggih. Pilasan itu. Nggih Pak, matur suwun sangat Pak informasinya. Jadi ini hasil penelusuran kami dari Indonesia Majapahit Channel pada hari ini menelusuri punden Mbah Karyo Jimat yang ada di Desa Cempaka, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Wilayahnya agak ke timur dari wilayah Trawulan ya, atau ibu kota Majapahit Wilwatikta. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa rata-rata semua situs itu banyak digunakan dan difungsikan dan dianggap oleh warga sebagai punden, dan di situ selalu banyak tumbuh pohon besar, terutama pohon ficus ya atau beringin. Juga banyak juga situs-situs yang di atasnya didirikan makam untuk pemakaman umum. Ini suatu hal yang biasa ya. Jadi kenapa di areal makam ini selalu banyak berterbaran batu bata kuno, juga batu andesit, juga keramik, juga gerabah. Ini banyak sekali kita jumpai di wilayah Trawulan dan sekitarnya.
Jadi jejak peradaban masa lalu itu adalah bukti kebesaran leluhur kita, bahwa leluhur kita orang-orang hebat, ya kan? Leluhur kita orang-orang maju, orang-orang canggih di zamannya. Semoga sejarah masa lalu bangsa ini menginspirasi kita ke depan, bahwa kita adalah bangsa besar dan tetap berbineka tunggal ika dan hana dharma mangra. Melek budaya, budaya melek.